والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وأهل قلبي بجاه النبي وآله وأصحابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا يوم بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keinginan yang terbesar dari keinginan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah mereka mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau mereka mendapatkan rahmat Allah, niscaya mereka pun juga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mendapatkan surga Allah tidaklah mudah, tidaklah gampang. Karena surga itu mahal, surga itu tidak diberikan oleh Allah cuma-cuma. Harus ada usaha yang besar untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surga itu kita ketahui bertingkat-tingkat. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada Jannatul Khuld, dan juga surga-surga yang lain. Dan untuk mendapatkan dan bisa masuk ke dalam surga yang namanya surga Aden, nah itu perlu kunci untuk bisa membuka pintunya. Dan beruntunglah orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Aden, karena surga Aden itu adalah VIP-nya surga. Jadi VIP-nya surga itu adalah surga Aden. Dan surga Aden itu akan dimasuki para rasul, Nabi Muhammad, khususnya para sahabat-sahabat baginda Muhammad, dan orang-orang mukmin yang terbaik akan masuk juga ke dalam surga Aden. Nah, lalu pertanyaannya, apa kunci untuk bisa memasuki surga Aden? Yang pertama, untuk bisa memasuki ke dalam surga Aden, kuncinya yaitu banyak-banyak mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah tentu tidak hanya berbicara tentang nilai uang, tidak hanya berbicara tentang nominal, dirham, dinar dan lain sebagainya, tapi berbicara juga tentang pada saat kita senyum kepada orang lain, itu juga dinilai sedekah oleh Allah. Kita barangkali sering mendengarkan sabda baginda Muhammad yang berbunyi, "Tabassumu li akhika sadaqah." Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Dan juga kita pernah mendengar hadis riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Abi itu kan ayah, Dzar itu kan sebut. Jadi banyak nama-nama sahabat yang kita kenal itu bukan nama aslinya, tapi nama julukan. Seperti Abu Hurairah, itu kan nama aslinya bukan Abu Hurairah. Seperti juga Abu Dzar, ayahnya semut, karena di rumah beliau itu banyak semut, tapi bukan beliau usir, tapi semut itu beliau taburkan gula, sehingga semut itu tambah banyak. Makanya dinamai beliau itu Abu Dzar, ayahnya semut. Jadi Abu Dzar beliau berkata, suatu ketika ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah berjumpa dengan baginda Muhammad dan bertanya tentang sesuatu. Apa kata mereka? Apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah, ya Rasulullah, dzahaba ahlul dusur bil ujur. Pergi orang-orang yang mempunyai harta benda dengan banyak sekali pahala-pahala. Jadi orang miskin di antara sahabat-sahabat Rasulullah curhat lawan Rasulullah, bahwasanya mereka melihat orang-orang yang kaya, mereka pergi dengan banyak membawa pahala-pahala.
Jadi mereka ini dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Ini dalam artian maaf ghibthah. Tapi kalau kita lihat di dalam hadisnya itu la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Di antaranya adalah seseorang yang Allah berikan harta benda, dengan harta benda itu dia gunakan untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi mereka ini ada di antara orang-orang yang kaya yang menggunakan harta mereka, lalu mereka pergi dengan membawa banyak sekali pahala-pahala. Nah, sahabat Rasulullah ini kepingin tahu apakah ada caranya orang-orang yang miskin yang tidak ada harta benda bisa bersedekah. Kalau orang yang kaya bersedekah, maklum, kenapa? Karena mereka punya harta yang bisa mereka keluarkan. Tapi ada juga di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya harta. Nah, yang tidak punya harta ini kalau seandainya ingin bersedekah bisa, mampulah. Itu yang mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa jawaban Rasulullah? Apa solusi dari Rasulullah SAW buat orang yang tidak punya harta tapi gebu-gebu kepingin bersedekah? Maka kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah telah Allah jadikan untuk kalian sesuatu yang bisa digunakan untuk bersedekah? Jadi kalian juga ada sesuatu di mana kalau seandainya sesuatu ini kalian laksanakan, kalian gunakan, maka kalian sudah bersedekah. Nah, cuma berbeda. Bukan yang mereka keluarkan itu harta benda, bukan, karena mereka tidak punya harta benda. Lalu apa yang mereka keluarkan untuk dikategorikan mereka termasuk orang yang bersedekah? Kata Rasulullah SAW, inna likulli tasbihah sadaqah, wa kullu takbirah sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilah sadaqah, wa amr bil ma'ruf sadaqah, wa nahy 'anil munkar sadaqah, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah SAW, tidakkah setiap tasbih sadaqah, tidakkah setiap takbir sadaqah, tidakkah setiap tahmid alhamdulillah sadaqah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi budhi ahadikum, pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, sahabat bingung, kok di dalam maaf kemaluan ada sedekah? Lalu kata Rasulullah SAW, tidakkah kau lihat kalau seandainya kemaluan itu diletakkan pada yang haram, dia mendapatkan dosa? Dan tidakkah kalau seandainya kemaluan itu diletakkan pada yang halal, dia akan mendapatkan pahala? Kata Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya kita melampiaskan maaf syahwat kita kepada sesuatu yang halal, dapat pahala. Ke istri dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita lampiaskan syahwat kita kepada sesuatu yang haram, akan kata Allah, dapat dosa. Beginilah Islam. Jadi ada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu amalan karena keterbatasan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan satu amalan yang mana mereka bisa melakukannya tapi tidak kalah dengan pahala sedekah. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya orang yang kaya itu amalan yang paling istimewa adalah bersedekah. Kenapa? Karena mereka punya duit. Tapi orang miskin bisa juga mengeluarkan sedekah, tapi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Itu yang paling istimewa yang mereka lakukan. Pernah suatu ketika Ummu Hani, barangkali kita pernah mendengar Ummu Hani. Siapa Ummu Hani? Binti Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Pada suatu ketika dia datang kepada Rasulullah, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu wa ana jalisah. Tolong Pak Rasulullah ajarkan kepada guru satu
kalimat yang mana kalimat itu tidak berat. Ulun bisa ucap akal pada saat ulun duduk. Ulun bisa amal akal, ulun bisa ucap akal kalimat itu. Tolong Rasulullah ajarkan kepada ulun. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW ajarkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang istimewa, barangkali ringan di lidah, tapi berat di timbangan nanti di akhirat. Apa itu? Kata Rasulullah, kuli katakanlah wahai umuhani Allahu Akbar 100 kali. Kenapa? Karena kalau seandainya itu kau lakukan lebih baik daripada 100 onta yang sudah lengkap dengan pakaian-pakaiannya. Lalu kuli katakanlah subhanallah. Maka kalau seandainya kau ucapkan subhanallah 100 kali, lebih baik daripada engkau mempunyai kuda yang engkau infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kuli ucapkanlah alhamdulillah 100 kali. Maka kalau seandainya engkau ucapkan alhamdulillah 100 kali, lebih baik daripada engkau memerdekakan 100 budak daripada anaknya Ismail. Lalu kuli ucapkan juga kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah 100 kali, mi'amarrah 100 kali. Maka kalau kau ucapkan itu tidak ada yang bisa melampauinya. Jadi Allahu Akbar 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ini amalan langsung diijazahkan, diinformasikan oleh Rasulullah kepada Hani. Sebenarnya ini tidak saja untuk Ummu Hani, tapi semua untuk umat baginda Muhammad SAW yang mengamalkan ini tentu mendapatkan bagian yang sama seperti yang diutarakan oleh Rasulullah kepada Ummu Hani. Jadi misalkan sore-sore, pagi-pagi itu ada apa yang dibuat, pas lagi minum kopi, barangkali pas lagi minum teh, makan tutup, barangkali minum roti, makan roti. Nah sambil tuh membaca ini kan kalimat yang gampang. Subhanallah, 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 subhanallah. Gampang. Jadi pernah barangkali kalau informasi akan di sini ada di tempat dulu, di daerah dulu. Jadi badannya itu mama agak ganal, kira-kira bobotnya itu 60-70. Lalu pada saat beliau meninggal dunia, diantarkan di kuburan, diangkat begitu. Jadi pada saat diangkat ringan rasanya ada seperti ngangkat beban 60 sampai 70, seperti ngangkat beban 40 30, ringan. Dan beliau yang berbicara ke ulun sendiri, beliau menceritakan ulun yang angkat jenazah. Tapi subhanallah bebannya tidak seperti beratnya orang tersebut 70, tapi seperti 30 dan 40. Lalu orang tersebut yang angkat beban orang tersebut bertanya, kira-kira apa sih amalannya? Jadi dia bertanya kepada ahli waris, kepada anaknya dari orang yang sudah meninggal tadi, kira-kira amalannya apa? Amalan mama dia itu apa hari-hari? Lalu anaknya menginformasikan, mama ulun itu jarang mengimbah berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lainnya, di tetangga gitu. Biasanya ada yang kumpul di tetangga ngomongin orang, biasanya ada sebagian, tapi bukan di sini, tidak tahu entah di mana. Nah beliau tidak pernah ngomongin orang, itu tidak pernah. Biasanya kalaupun mau keluar hanya di depan teras semua saja, sambil ngetek tasbih itu. Ya kan? Dan sini baca apa? Yang sini baca subhanallah, subhanallah, itu terus yang sini baca. Habis itu kalau sudah agak gelap itu mau maghrib, sini boleh masuk ke rumah. Habis itu melaksanakan sholat. Habis itu habis isya, habisnya boleh kalau ada apa yang dibuat. Begitu terus. Ternyata amalan yang kita anggap simpel, gampang, fadilahnya, keutamanya istimewa. Jangan kita lalu mengamalkan amalan yang lain. Boleh saja mengamalkan amalan yang lain, tapi jangan lupa amalan dari Rasulullah SAW. Amalan Rasulullah istimewa. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu kalau saatnya kita ucapkan istiqomah terus-menerus, maka pasti akan membuahkan hasil. Hasilnya akan kita dapatkan di mana? Di dunia, di barzakh, sampai di akhirat kita akan dapat
menjadi